Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang merakotkan saya sendiri yaitu Anissa Diana Salsabila dan rekan saya yaitu Nurul Ahdamayanti. Kami akan menjelaskan tentang tasawuf, falsafi, akhlaki, dan irfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ahdamayanti dengan NIM 201020505014 dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman Yahya, MAG. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada keterpaduan teori-teori tasawuf dan falsafah. Tasawuf falsafi ini tentu saja dikembangkan oleh para sufi yang filosof. Kajian tasawuf dilakukan secara mendalam dengan tinjauan filosofis dengan segala aspek yang terkait di dalamnya. Dalam tasawuf ini dipadukan visi mistis tasawuf dengan visi rasional tasawuf. Menurut At-Taftazani, tasawuf falsafi mulai muncul dalam khazanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah, meskipun para tokohnya baru dikenal seabad kemudian. Sejak saat itu, tasawuf ini terus hidup dan berkembang, terutama di kalangan para sufi yang juga filosof. Adanya pemaduan antara tasawuf dan filsafat dalam ajaran tasawuf dengan sendirinya telah membuat ajaran-ajaran tasawuf ini bercampur dengan sejumlah ajaran filsafat di luar Islam seperti dari Yunani, Persia, India, dan agama Nasrani. Akan tetapi orasionalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang meskipun mempunyai latar belakang kebudayaan dan pengetahuan yang berbeda dan beragam. Seiring dengan ekspansi Islam yang telah meluas pada waktu itu, para tokohnya juga tetap berusaha menjaga kemandirian ajaran aliran mereka apabila dikaitkan dengan kedudukannya sebagai umat Islam. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan dengan pendekatan filsafat atau rasio hingga menuju ke tempat yang lebih tinggi, sehingga bukan hanya mengenal Tuhan saja melainkan lebih dari itu, yaitu kesatuan wujud. Dalam hadis riwayat Al-Amidi dikatakan bahwa umat Muhammad wajib mengikuti tuntutan Rasulullah dan Al-Quran. Artinya, umat Islam dilarang mengambil sumber pemikiran dari peradaban lain jika perkara tersebut sudah terdapat dalam sumber hukum Islam. Karena itu, dari aspek sumber pemikiran, tasawuf sering sekali dianggap melakukan kesalahan karena mengambil sumber teori tasawuf dari filsafat non-Islam, meskipun para tokohnya pada akhirnya selalu mencoba menjustifikasi teori falsafinya dengan dalil Al-Quran atau hadis. Adapun tokoh-tokoh penting yang termasuk ke dalam kelompok tasawuf falsafi antara lain, yang pertama adalah Al-Hallaj yang menggunakan paham hulul, yaitu salah satu konsep dalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara kholik dengan makhluk. Kata hulul berimplikasi kepada bersemayamnya sifat-sifat ketuhanan ke dalam diri manusia atau masuk suatu zat ke dalam zat yang lainnya. Hulul adalah doktrin yang sangat menyimpang. Hulul ini telah disalahartikan oleh manusia yang telah mengaku bersatu dengan Tuhan. Yang kedua yaitu Abu Yazid Al-Bustami yang mengembangkan paham ittihad yang menurutnya manusia adalah pancaran nur ilahi. Oleh karena itu, manusia hilang kesadarannya sebagai manusia. Maka pada dasarnya ia telah menemukan asal mula yang sebenarnya, yaitu nur ilahi atau dengan kata lain menyatu dengan Tuhan. Yang ketiga yaitu Ibnu Arabi yang menggunakan bentuk pola akal yang bertingkat-tingkat seperti akal pertama, kedua, dan ketiga, dan sampai akal ke-10, di mana ia mencoba menggambarkan bahwa proses terjadinya sesuatu itu berasal dari yang satu. Kalau bahasa Plotinus ialah diwan. Beliau mengajarkan paham wahdatul wujudan dan wujud dan wahdatul adyan. Wahdatul adyan adalah kesamaan agama. Al-Arabi memandang bahwa sumber agama adalah satu. Karakteristik dari tasawuf ini adalah lebih mengedepankan akal daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu Ajili yaitu menggunakan konsep seperti insan kamil, yaitu nufsoh atau kopi Tuhan.
Tuhan memiliki sifat pandai, berkehendak, mendengar, dan sebagainya. Manusia pun memiliki sifat tersebut, dan dari konsep ini ia berusaha memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia adalah insan kamil dengan segala kesempurnaannya. Sebab pada dirinya terdapat sifat dan nama ilahi. Sama dengan Al-Arabi, Ajli ini karakteristiknya menggunakan ajaran yang lebih mengedepankan akal. Selanjutnya yaitu tasawuf akhlaki. Kata tasawuf berarti penyucian atau membersihkan dalam bahasa Arab. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak dan mencari hakikat kebenaran yang memanifestasikan kepada manusia bahwa mereka dapat makrifat Tuhan dengan cara-cara tertentu. Tasawuf akhlaki ini disebut juga dengan tasawuf sunni, adalah bentuk tasawuf yang berbeda dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam tasawuf akhlaki terdapat sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut. Yang pertama, takhali, yang kedua tahali, dan yang ketiga tajali. Takhali merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang, yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Hal ini dapat dicapai dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala hal dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu. Takhili dapat dinyatakan menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemewahan dunia, serta melepaskan diri dari hawa nafsu yang jahat. Semua itu adalah penyakit hati yang merusak. Menurut kelompok sufi, maksiat dibagi menjadi dua, yaitu maksiat fisik dan maksiat batin. Maksiat fisik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh anggota badan secara fisik, sedangkan maksiat batin adalah segala bentuk kejahatan atau maksiat yang dilakukan oleh hati, yang merupakan organ batin manusia. Pada hakikatnya maksiat batin ini lebih berbahaya daripada maksiat fisik. Jenis maksiat ini cenderung tidak disadari oleh manusia, karena jenis maksiat ini adalah jenis maksiat yang tidak terlihat, tidak seperti maksiat fisik yang cenderung sering disadari dan terlihat. Yang kedua yaitu tahali, yaitu upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan Allah terpuji. Pada dasarnya, hati atau jiwa manusia dapat dilatih, diubah, dan dikuasai, serta dibentuk sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Dengan kata lain, sikap atau tindakan yang dicerminkan dalam bentuk perbuatan baik yang berupa fisik ataupun batin dapat dilatih, dirubah, serta menjadi sebuah kebiasaan dan dibentuk menjadi sebuah kepribadian. Yang ketiga yaitu tajali. Untuk penempatan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahali ini adalah rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tajali. Tahap ini termasuk penyempurnaan kesucian jiwa. Hanya dapat ditempuh dengan satu jalan, yaitu cinta kepada Allah dan memperdalam rasa kecintaan itu. Tahap tajali tentu saja tidak hanya dengan ditempuh dengan melakukan latihan-latihan kejiwaan yang tersebut di atas, namun latihan-latihan tersebut haruslah dapat ia rubah menjadi sebuah kebiasaan dan membentuknya menjadi sebuah kepribadian. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam tasawuf akhlaki yang pertama adalah Hasan al-Basri, yang ajaran tasawufnya adalah rasa takut dan pengharapan tidak akan dirundung kemuraman karena mengingat Allah. Yang kedua, Al-Muhasibi, yang ajaran tasawufnya adalah ketakwaan kepada Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meneladani Rasulullah. Yang ketiga, Al-Qusyairi, di mana ajaran tasawufnya adalah landasan tauhid yang benar berdasarkan doktrin Ahlus Sunnah. Yang keempat adalah Al-Ghazali, di mana ajaran tasawufnya adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad serta doktrin Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah atau tasawuf Sunni. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Anissa Diana Salsabila. Selanjutnya tentang tasawuf irfani. Tasawuf irfani itu merupakan tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau makrifah
yang diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan. Ilmu itu diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyat al-qalb. Dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batini dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau makrifat dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Adapun beberapa metode irfani, yaitu ada riyadah. Riyadah itu adalah latihan kejiwaan melalui upaya membiasakan diri agar tidak melakukan perihal yang mengotori jiwa. Di dalam riyadah ini juga diperlukan mujahadah, yaitu kesungguhan dalam berusaha untuk meninggalkan sifat-sifat buruk. Selanjutnya ada tafakur. Tafakur ini memikirkan sesuatu secara mendalam, sistematis, dan terperinci. Menurut Imam Al-Ghazali, jika ilmu sudah sampai hati, keadaan hati akan berubah. Jika hati sudah berubah, perilaku anggota badan juga ikut berubah. Selanjutnya ada tazkiyat al-naf. Secara harfiah, tazkiyat an-naf terdiri atas dua kata, yaitu tazkiyat dan an-naf. Kata tazkiyat berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar dari kata zakka yang berarti menyucikan. Kata an-naf berarti jiwa. Dengan begitu, dapat diketahui tazkiyat an-naf bermakna penyucian jiwa. Selanjutnya itu ada zikrullah. Zikrullah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mengisyaratkan, mengagungkan, menyebut, atau mengingat-ingatkan. Berzikir kepada Allah berarti zikrullah atau mengingatkan diri kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang Maha Agung dan Maha Suci. Zikrullah adalah tuntutan masalah ruhiyah atau yang berhubungan dengan masalah pengalaman ruhiyah atau masalah batin. Dari pengertian dan penuturan ini dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya makrifat yang hakiki bukanlah ilmu tentang keesaan Tuhan, sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang mukmin, bukan pula ilmu-ilmu burhan dan nazar milik para hakim, mutakilimin, dan ahli balagah, tetapi makrifah terhadap keesaan Tuhan yang khusus dimiliki oleh para ahli Allah, sebab mereka adalah orang-orang yang menyaksikan Allah dengan hatinya, sehingga terbukalah baginya yang tidak dibukakan untuk hambanya yang lain. Adapun beberapa tokoh dalam tasawuf irfani, yaitu ada yang pertama Rabi'ah al-Adawiyah dari tahun 96 Hijriah sampai 185 Hijriah. Tasawuf ajarannya yaitu cinta kepada Allah. Yang kedua itu ada Zu An-Nun al-Misri 180 Hijriah sampai 246 Hijriah. Ajaran tasawufnya yaitu makrifat kepada Allah dan jalan makrifat batin. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Abu Yazid al-Bustami 200 Hijriah sampai 261 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah fana dan baka. Selanjutnya yang keempat ada Abu Mahsur al-Hallaj 224 Hijriah sampai 309 Hijriah. Ajaran tasawufnya adalah al-hulul dan wahdat asy-syuhud. Selanjutnya yaitu ada persamaan tasawuf falsafi, akhlaki, dan irfani. Adapun persamaan yang pertama yaitu cabang dari ilmu tasawuf. Selanjutnya yaitu tasawuf itu diciptakan sebagai media untuk mencapai muqasid al-syar'i atau tujuan-tujuan syara. Karena bertasawuf pada hakikatnya melakukan serangkaian ibadah. Selanjutnya ada sama-sama bertujuan beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah secara murni. Selanjutnya itu ada bagian tersebut secara esensial semua bermuara pada penghayatan terhadap ibadah murni atau mahdah untuk mewujudkan akhlak al-karimah baik secara baik maupun secara sosial.
Untuk bagian selanjutnya yaitu tentang perbedaan tasawuf falsafi, akhlaki, dan irfani. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Yang kedua itu ada akhlaki. Tasawuf akhlaki itu adalah ajaran akhlak dalam kehidupan sehari-hari guna memperoleh kebahagiaan yang optimal. Dengan kata lain, tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak. Selanjutnya yang ketiga itu ada tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau makrifah yang diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran ataupun pemikiran, tetapi melalui pemberian Tuhan. Ilmu itu diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyat al-qalb. Dengan kata lain, dengan hati yang suci, seseorang dapat berdialog secara batin dengan Tuhan sehingga pengetahuan yang dimasukkan Allah ke dalam hatinya, hakikat kebenaran tersingkap lewat intuisi. Selanjutnya ada ciri-ciri tasawuf falsafi, akhlaki, dan irfani. Yang pertama itu ada tasawuf falsafi. Ciri-cirinya yaitu latihan rohaniyah dengan rasa, intuisi, serta introspeksi diri yang timbul dari dirinya. Yang selanjutnya ada iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib. Yang ketiga ada peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan. Selanjutnya ada penciptaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar, yang di dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa pengingkarinya, menyetujui atau menginterpretasikannya. Tasawuf akhlaki, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Yang ketiga, ada lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antar Tuhan dan manusia. Yang keempat, lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara latihan mental. Yang kelima, tidak menggunakan terminologi filsafat. Terminologi yang dikembangkan lebih transparan. Yang selanjutnya ada tasawuf irfani. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama itu ada pengetahuan irfani bisa dicapai melalui pengalaman. Yang kedua itu ada sifat dan langsung pengetahuan irfani bisa dilihat dari yang sering disebut sebagai ilmu hudhuri. Selanjutnya yang ketiga itu ada sifat kelangsungan nalar irfani. Ini dapat dilihat dari apa yang disebut sebagai pengalaman atau eksistensial. Inilah materi dari kelompok kami dan juga rekan saya bernama Anissa Diana Salsabila. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.